Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari Abu Nawas diajak para menteri istana berlibur ke tempat rekreasi. Tempat rekreasi yang dikunjungi adalah sebuah danau yang indah. Meskipun hari masih pagi, namun tempat tersebut sudah ramai didatangi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Abu Nawas tampak senang dan bahagia, apalagi nanti akan ada acara makan-makan di tempat tersebut. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan, tibalah waktunya acara makan-makan. Abu Nawas pun bergegas menuju pinggiran danau untuk cuci tangan. Namun setelah sampai di pinggiran danau, terjadi kegaduhan. Di situ terlihat banyak orang berkerumun sambil teriak-teriak. Rupanya salah satu menteri rombongan Abu Nawas ada yang terpeleset dan jatuh ke danau. Karena yang jatuh adalah pejabat negara, tentunya banyak yang ingin menolongnya. "Ayo, berikan tangan Anda, Tuan," kata salah satu warga. Namun keanehan terjadi. Pejabat tersebut ternyata tidak mau memberikan tangannya. Ia tampak keluar masuk dalam air sambil kepanikan. Abu Nawas yang melihatnya dari jauh merasa penasaran. Ia kemudian mendekati tempat di mana pejabat itu tercebur. Abu Nawas lantas berteriak kepada orang-orang, "Menyingkirlah kalian dari sini. Kalian semua tidak tahu cara menyelamatkannya. Lihat saja, ia sudah hampir tidak kuat dan tenggelam. Dan ia tentu tidak akan mau menuruti perkataan kalian. Apalagi dia seorang pejabat yang tidak suka dengan kalimat berikan. Jelas ia tak mau memberikan apapun termasuk tangannya. Gunakanlah kalimat terimalah. Niscaya ia mau mengulurkan tangannya. Lihatlah bagaimana aku bisa menolongnya dari tenggelam." Setelah itu Abu Nawas menuju tepi danau dan berkata, "Ayo Tuan, terima tanganku wahai pejabat." Ajaib, pejabat itu langsung menerima tangan Abu Nawas dan memegangnya kuat-kuat sambil berkata, "Mudah-mudahan Allah menyukaimu wahai Abu Nawas." Pejabat itu akhirnya bisa diselamatkan. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Hei nak, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru, kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya hanya ingin berbuat baik, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya. Ia pun kemudian berkata, "Mari ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Naiklah kamu ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan-kawan, lihatlah anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tidak punya sopan santun." Mendengar hal itu, muridnya Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihat Abu Nawas. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkannya berjalan kaki. Sungguh orang tua yang tidak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tidak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, Bagaimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?
Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Tidak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir. "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Sang murid mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.